Pesugihan Nyai Puspa Cempaka. Tubuh Firman legam hitam dan matanya terbelalak menatap langit-langit. Di dalam kamar kosong yang diselimuti aroma dupa kemenyan, Firman adalah seorang juragan yang tersohor. Saat di pemakaman hujan turun dengan sangat lebat, petir menyambar dengan guntur yang bersahutan. Angin memporak-porandakan tenda pemakamannya. Para pemuka agama membacakan doa tidak henti bersama dengan itu beberapa pelayat lainnya ketakutan dan mereka perlahan berhamburan keluar. Entah apa yang pernah dilakukan beliau semasa hidupnya, ucap seseorang lelaki. Firman adalah seorang lelaki yang sangat gigih dalam mencari pekerjaan. Firman seorang anak lelaki tunggal dari seorang wanita bernama Darcy. Di dalam rumah yang sederhana, dia hanya tinggal berdua dengan ibunya karena ayahnya sudah lama pergi. Firman boleh masuk, ucap seorang anak lelaki dengan pakaian lusuh yang bercucuran keringat dari kepalanya. Berdiri tegap di depan pintu kamar Darcy. Sedang duduk di atas kasur menggunakan pakaian jarik rambut yang hitam legam di sanggulnya, menatap ke arah Firman yang berada di luar. Wajahnya yang pucat karena memang beliau sakit-sakitan. "Masuk nak," ucap Darcy mempersilahkan anaknya tersebut masuk. Firman bergegas mendatangi ibunya dan duduk di samping kanannya. "Bu, Firman ingin merantau ke Jakarta," ucap Firman menuturkan keinginannya tersebut. Darcy tersentak mendengar keinginan dari Firman. "Ya Tuhan, Le, kamu yakin ingin pergi ke Jakarta? Di mana kamu akan tinggal nantinya? Kerja apa? Apa tidak sebaiknya saja kamu di sini? Ibu sudah tua dan sakit-sakitan." Darcy sebenarnya tidak rela jika melepaskan Firman dan meninggalkan dirinya seorang diri di sana. Sebenarnya Firman juga tidak tega jika harus membiarkan ibunya di kampung tanpa ada yang merawatnya. Tapi dia juga berpikir kembali mengenai masa depannya. Akan bagaimana jika terus seperti itu? Dan dia juga ingin mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik di kota. Dan Firman sebagai pekerja serabutan tidak menentu dan masih harus mengurus ibunya yang sakit-sakitan tersebut. Firman menghela napasnya dengan sangat berat. "Bu, Firman akan ikut dengan Pak Jordi. Dia menawarkan pekerjaan sebagai kuli bangunan. Meskipun gajinya tidak terlalu banyak, tapi bisa untuk makan dan biaya berobat ibu di sini. Kalau Firman hanya jadi kuli panggul di pasar, pendapatannya tidak menentu. Bu, mungkin hanya cukup untuk kita makan saja." Firman dengan tegas ingin sekali menyembuhkan ibunya yang sudah seperti itu keadaannya. Darcy juga sebenarnya merasa iba pada Firman karena anak itu harus menjaganya di usianya yang masih cukup muda, yaitu usia 22 tahun dan hanya menjadi kuli panggul di pasar. "Ya sudah, Le, kalau memang itu telah menjadi keinginanmu, kalau kamu juga sudah mantap ingin pergi, ibu hanya bisa mendoakan kepergianmu." Darcy menyentuh dengan erat tangan Firman, anak yang sekian lama selalu bertangan daratan yang mantap. Darcy segera memeluk tubuh Firman dengan tangisan yang bercucuran. Keesokan harinya Firman sudah berada di terminal dari bus untuk tiba di Jakarta. Beberapa hari lalu Firman memang ditawarkan untuk ikut dengan Pak Jody, seorang mandor yang tidak sengaja dia temui di pasar. Pak Jody menawarkan pekerjaan kepada Firman sebagai kuli bangunan di Jakarta. Setelah berada di dalam bus, Firman duduk di kursi sebelah kiri. Di sampingnya ada seorang lelaki dengan pakaian hitam formal, memakai kacamata dengan rambut krimis, sepatu hitam yang terlihat cukup mahal. Pria itu menggunakan jam berwarna emas di lengan kirinya. Hanya terdiam saja. Dalam batinnya dia merasa sangat iri. "Duh, kapan ya aku bisa memiliki barang sebagus itu?" Harapannya yang hanya tersampaikan di dalam hatinya. Firman tiba di Jakarta Utara pukul 8 malam. Dia langsung menuju kediaman Pak Jordi.
Selaku orang yang menawarkan pekerjaan tersebut, Pak Jody segera menyambut Firman yang terlihat cukup lelah karena lama perjalanan tersebut. "Firman, kemari ikut saya," ucap Pak Jody. Firman hanya menganggukkan kepalanya. Dia memang cuma lulusan SMP. "Maaf, baru datang Pak, tadi agak macet di jalan," ucap Firman dengan tegas. Pak Jody terlihat sangat ramah pada Firman saat itu. Dia pun dibawa untuk dikenalkan pada beberapa tukang yang lainnya. Ternyata beberapa usia dari mereka sudah cukup jauh di atas Firman. Tapi ada satu anak lelaki yang masih seumuran dengan dirinya, namanya Bayu. "Oh, baru datang ya Mas? Dari mana asalnya?" tanya Bayu. Seorang lelaki dengan rambut agak keriting dan tubuh kurus menatap Firman, anak yang cukup ramah. Firman tatap Bayu dengan sopan. "Iya Mas, saya dari Surabaya. Kalau Masnya dari mana?" Firman menambahkan obrolan untuk menyambut Bayu. "Banyuwangi." Mereka berbicara hingga larut malam membahas banyak hal. Firman merasa bahwa Bayu adalah orang yang sangat baik dan supel. Dia juga akrab dengan teman yang lain. Hari-hari Firman bekerja dan dibantu oleh Bayu. Hingga malam berikutnya, terlihat saat itu Bayu, Firman, Dedi, dan Anwar sedang berkumpul menikmati secangkir kopi. Mereka serta menceritakan keluh kesah seusai bekerja. "Hah, pusing kepalaku," ucap Dedi yang terlihat sangat terbebani. "Kenapa Mas ini loh cerita?" sambut Firman dengan tersenyum menatap seorang lelaki yang duduk berhadapan dengan dirinya. "Anakku yang perempuan, Rani, sakit sudah 4, tapi aku belum ada uang untuk mengirimkannya ke rumah. Istriku juga ditagih hutang oleh kakak iparnya." Mas Dedi menghela napas serta meneguk secangkir kopi. "Mas, saya ada 200 nih, mau dipinjam." Yang juga sebenarnya tahu bagaimana kehidupan Firman yang harus membiayai pengobatan ibunya, langsung menolaknya. "Ya elah, tidak usah, kamu juga sedang membutuhkan biaya banyak buatan ibumu." Dedi menatap Firman dengan rasa terharu di matanya. Bayu langsung menyaut mereka. "Pesugihan aja kalau begitu," canda Bayu dengan dibumbui tawa. "Goblok kamu," sambut beberapa teman Bayu. Akan tetapi Firman hanya terdiam mendengar hal tersebut. "Memang zaman sekarang masih ada pesugihan seperti itu?" tanya Firman yang dengan rasa penasaran. Bayu menatap Firman makan kacang rebus. "Masih ada lah, Fir. Di kampungku terkenal dengan pesugihan Nyai Puspa Cempaka. Lokasinya di Rembang. Dari rumahku paling ya sekitar setengah jam." Bayu menuturkan dengan tegas. "Oh iya, terus bagaimana tata caranya?" tanya Pak Firman lagi dengan penasaran. "Kurang tahu, aku kan tidak melakukan pesugihan. Tapi kabarnya yang aku dengar sih katanya tanpa tumbal. Di sana akan ada kuncen yang membantu." Bayu meneguk kopinya yang sudah agak dingin. Kata Bayu yang agak curiga, tapi dia hanya diam saja. "Is, gila kamu, aku kan cuma tanya karena penasaran, bukan ingin melakukannya," elak Firman dengan cepat, tertawa dengan lega saat itu. Yang namanya pesugihan meskipun tanpa tumbal pasti akan ada konsekuensinya. Terlebih lagi itu musyrik, sambut Dedi menjadi penengah mereka. Firman hanya terdiam. Dia pun menghabiskan malam dengan rokok sebatang dan kopi hitam bersama dengan yang lainnya. Hingga sudah sangat larut, ternyata Firman masih terpikirkan oleh apa yang sebelumnya dikatakan Bayu sendiri. Dia pun tertidur hingga baru beberapa saat lelaki itu terpejam. Dia pun langsung membuka matanya lagi, mengetahui jika ponselnya berbunyi dan ada seseorang yang menghubunginya. "Lekario, ada apa malam begini telepon?" dalam benak Firman yang langsung khawatir. Dia berjalan keluar di kamarnya dan duduk di kursi anyaman. "Halo Lek, ada apa?" tanya Firman dengan perasaan bingung. "Ibumu dilarikan rumah sakit. Tadi dia pingsan di dalam kamar mandi." Lekario terlihat sangat cemas saat itu. Firman tersendat mendengar kenyataan tersebut.
Firman sudah tahu sejak lama jika ibunya mengidap tumor di kepala dan memang harus segera dioperasi. Akan tetapi dia belum memiliki uang untuk biaya pengobatan ibunya yang sangat banyak. "Kapan kamu bisa pulang, Fir? Ibumu harus dioperasi ini," lanjut Lekario dengan tegas. Firman pun bingung sendiri harus bagaimana dia menanggapinya. "Iya, Le, nanti Firman izinkan mandor untuk biaya ibu nanti tak carikan dulu," ucap Firman yang sebenarnya juga bingung saat itu. "Ya sudah kalau begitu, Lek mau urus ibumu, kamu jangan banyak pikiran ya," sambut Lekario dengan perasaan bersalah. Firman bingung saat itu harus bagaimana dan dari mana dia mendapatkan uang untuk biaya operasi ibunya. Dia baru 2 bulan bekerja di sana dan uangnya pun memang tinggal 200.000 saja yang sedang dia genggam. Saat Firman terlamun, tiba-tiba saja dia teringat akan perkataan dari Bayu mengenai pesugihan tersebut. Apa aku coba saja dalam benak Firman yang sudah buntu dalam pikirannya. Dia tidak akan mungkin mendapatkan uang yang banyak dalam waktu semalam jika meminjam. Firman pun besok paginya meminta izin kepada mandornya untuk pulang kampung. Pak, saya ingin pulang ke Surabaya," ucap Firman dengan tegas. "Loh, kenapa? Gak betah kah?" tanya Pak Jody. "Dirawat di rumah sakit, saya harus pulang. Dia akan dioperasi. Rencananya kalau boleh hari ini saya akan kembali, Pak," tutur Firman dengan suara yang lemas. Pak Jody mengerti bagaimana keadaan Firman. "Baik, kamu boleh pulang. Saya ada sedikit ongkos untuk kamu." Pak Jody langsung memberikan beberapa lembar uang untuk Firman. "Loh Pak, buat apa?" "Loh Pak, buat saya," tanya Firman terkejut. "Ya, ambil saja. Semoga ibumu cepat sembuh ya." Pak Jody tersenyum dengan raut iba. Firman pulang ke Surabaya dengan naik bis. Dia berpamitan dengan temannya juga Bayu. "Hati-hati," pesan mereka pada Firman. Firman hanya menganggukkan kepalanya dan dia memesan bus dengan jurusan Banyuwangi. Ternyata Firman tidak pulang ke Surabaya, melainkan dia sangat penasaran dengan pesugihan Nyai Puspa Cempaka. Memantapkan hatinya karena sudah terlalu kalut juga. Firman mendapatkan bus jam 9 pagi. Dia duduk di dekat kaca. Setelah memakan waktu beberapa jam, Firman pun turun di terminal. Firman segera menuju pemakaman Nyai Puspa Cempaka seorang diri, karena memang jarak yang tidak terlalu jauh dari sana. Firman akhirnya naik ojek. Mereka di sana berbincang. "Dari mana, Mas?" tanya tukang ojek tersebut. "Jakarta." "Saya kuli proyek, Mas," ucap Firman dengan tegas. Tukang ojek itu mengangguk pelan. "Kalau sudah mantap, jangan mundur lagi. Kalau belum mantap, sebaiknya tidak usah." Tiba-tiba tukang ojek itu memberikan saran pada Firman. Ternyata tukang ojek itu sudah tahu maksud dari Firman diantar ke makam Nyai Puspa Cempaka. Tersentak Firman karena ucapan dari tukang ojek tersebut. Setibanya Firman di Rembang, jalur masuk pemakaman, Firman bertemu dengan seorang kuncen bernama Ki Joko. Dia melihat Firman yang mendatanginya. Pria agak tua tersebut menggunakan pakaian serba hitam dengan belangkon. "Firman," ucapnya dengan memperkenalkan diri. "Saya Ki Joko. Saya tahu maksud dan tujuan adik datang kemari. Tapi saya ingin bertanya satu hal. Apakah adik bersedia menerima konsekuensinya dari ritual ini? Saat ritual sudah dilaksanakan, adik tidak boleh mundur. Adik dilarang menyukai wanita lain dan harus berjaga," tutur Ki Joko dengan tegas. Firman yang mendengar hal tersebut tentu saja mengerti dan langsung menganggukkan kepalanya dengan setuju. "Saya paham, Ki," jawab Firman sudah bertekad. Ki Joko pun meminta kepada Firman untuk bersemedi di depan makam Nyai Puspa Cempaka atau nama aslinya Roro Juminten. Firman memusatkan konsentrasinya dan menutup matanya di dalam bayangan. Firman berada di dalam bayangannya. Firman berada di dalam istana kerajaan yang sangat megah.
dan besar. Lalu muncullah seorang wanita cantik dengan pakaian Jawa, tubuhnya putih dan dengan sepasang mata yang menggoda mendekati Firman. Setiap malam Jumat Firman harus bermalam dengan Nyai Puspa Cempaka di kamar tersebut. Firman mengangguk kepalanya dengan cepat dan dia sangat mengerti. Lelaki itu segera meninggalkan kediaman Kijong dan pulang ke Surabaya. Malam itu Firman langsung membersihkan ruangan yang tidak terpakai. Saat itu ruangan itu adalah gudang yang jaraknya agak jauh. Firman pun langsung meletakkan sesajen itu di sana. Aku akan kaya raya, dalam benak Firman yang merasa sangat tidak sabar. Hingga kembalilah pada malam Jumat yang sudah ditentukan sebelumnya. Firman menyiapkan sesajen dan menanggalkan pakaiannya, menunggu kedatangan dari Nyai Puspa Cempaka. Hingga malam di dalam kamar, angin bertiup cukup kencang. Firman merasakan aroma wangi yang menyengat. Pandangannya lurus ke depan dan melihat seorang wanita cantik dengan pakaian kejawen mendatangi dirinya. Firman dan wanita itu bersenggama. Firman pun tidak bisa melepaskan hasratnya ketika melihat sesosok cantik jelita dari wanita itu. Kepercayaan harus hilang di tangan sesosok makhluk halus. Keesokan harinya, Firman terbangun tanpa busana apapun, tapi yang membuat dirinya terkejut adalah sudah banyak emas dengan bentuk sisik yang memenuhi lantainya. Firman merasa sangat senang dengan apa yang saat itu terjadi. Dia bahkan melupakan ibunya yang sedang sakit. Pagi harinya Firman mendapatkan kabar bahwa ibunya telah berpulang. Ponselnya bergetar dan pamannya kembali menghubunginya. Sebenarnya paman Firman pun bingung kenapa dia tidak segera ke rumah sakit. Firman tidak merasa sedih saat itu. Dia telah dibutakan oleh kekayaan yang dia dapat. 3 bulan setelah ibunya tiada, Firman memutuskan untuk membangun toko mebel yang besar. Dia juga memiliki karyawan yang cukup banyak. Perlahan usaha Firman semakin melonjak hingga membuat beberapa orang sebenarnya merasa curiga. Teman yang berada di Jakarta pun tidak menyangka akan kesuksesan Firman. Kamu dengar kabar Firman sekarang. Dia jadi juragan, ucap Dedi pada Bayu. Bayu hanya tersenyum canggung mendengar hal itu. Dia pun tidak tahu kenapa Firman bisa mendadak kaya raya, hingga dia teringat akan perkataan sebelumnya. Firman pulang kampung. Masa dia pesugihan dalam Bayu? Tapi Bayu segera menyingkirkan pikiran itu. Firman sebenarnya banyak mendengar perkataan dari beberapa orang yang menggosipkan dirinya. Bahkan Firman pun memutuskan untuk tidak berhubungan dengan keluarganya setelah kepergian ibunya. Firman sudah memiliki 1 buah rumah megah dan mewah. Pria itu juga memiliki beberapa pengurus rumah dan karyawan yang tidak terhitung jumlahnya. Hingga di malam Jumat pada biasanya Firman harus melakukan ritual dengan Nyai Puspa Cempaka. Di kamar yang sudah dia sediakan, para pelayan dilarang masuk ke kamar itu. Dan sebenarnya mereka juga merasa curiga tapi tidak berani bicara. Hingga di tengah malam, lihat seorang wanita yang tidak sengaja mendengar suara aneh dari dalam kamar khusus tersebut. Sebut saja Ningsih. Ningsih pun memergoki juragannya yang sedang dililit ular yang besar. Ningsih tersentak dan langsung berlari karena ketakutan. Tanya Ningsih dengan bingung. Akan tetapi di saat itu juga Ningsih langsung merasa sesak dan pusing. Perutnya pun sakit, wajahnya mengeluarkan darah. Beberapa pengurus rumah Firman yang mengetahui hal tersebut langsung merasa bingung. Dia pun melaporkan pada Firman. Akan tetapi tanggapan Firman terlihat biasa saja. Hal itu semakin membuat mereka jadi takut. Firman pun membeli mobil baru dan juga membuat kolam renang. Dia sangat senang saat itu karena kekayaannya yang melimpah ruah. Hingga dengan wanita cantik dengan kepribadian yang sopan, dia adalah Winda, seorang anak gadis desa seberang yang memang terkenal kecantikannya. Firman bertemu dengan Winda saat mereka berada di satu pertemuan saat Winda baru saja lulus kuliah. Dia berjalan dengan teman wanita lainnya dengan tersenyum sopan.
Firman merasa detak jantungnya tidak beraturan. Dia pun tersenyum dan meninggalkan tempatnya. Firman terus kepikiran mengenai Winda, gadis cantik itu ternyata telah memikat hatinya. Tepat di malam Jumat, Firman harus melakukan ritual dengan Nyai Puspacempaka. Akan tetapi saat itu Nyai Puspacempaka terlihat sangat tidak senang pada Firman. Kau lupa akan janjimu. Kau tidak boleh mencintai seseorang dan jangan pernah berpikir untuk bersamanya, ucap dari Nyai Puspacempaka dengan tatapan marah. Hal itu membuat Firman tersentak dan tidak menyangka jika Nyai Puspacempaka Nyai Puspacempaka mengetahuinya. Malam itu Nyai Puspacempaka tidak ingin melayani Firman. Dia segera berubah wujud menjadi setengah ular. Firman sangat ketakutan dan dia pun meminta maaf pada Nyai Puspacempaka mengenai keteledorannya. Nyai Puspacempaka meninggalkan Firman tanpa banyak bicara. Malam itu Firman tidak bisa tidur nyenyak karena dia ketakutan sendiri. Tiba-tiba juga beberapa barang di rumahnya terpecah tanpa diketahui siapa pelakunya. Mungkin dia marah padaku, dalam benak Firman yang ketakutan. Akan tetapi saat Firman memang ingin melupakan Winda, wanita itu muncul kembali. Kali ini mereka terlibat perbincangan. Ternyata Winda adalah seorang wanita yang alim. Dia rajin mengaji dan sholatnya rutin. Firman sangat ingin sekali bersanding dengan Winda. Hingga Firman mengatakan perasaannya yang sudah tidak terbendung lagi. Win, aku suka sama kamu. Mau tidak jika kamu menikah denganku? Ucapnya dengan malu. Winda tersenyum pada Firman dan tiba-tiba dia bicara. Hal itu membuat Firman terkejut. Maaf mas, Winda tidak bisa menerimanya jika mas masih terlibat ikatan dengan jin. Firman tidak menyangka ternyata Winda sudah mengetahuinya bahwa dia melakukan pesugihan. Firman terdiam mendengar hal itu. Mas, berubahlah ke jalan yang lurus. Tuhan akan mengampunimu mas jika bertaubat dari sekarang. Maaf kalau Winda lancang. Winda hancurkan, tapi dia memang seharusnya melakukannya. Firman sebenarnya ragu, tapi dia memang mencintai Winda. Melepaskan semuanya bukan hal yang mudah baginya. Hingga Firman pun pada malam Jumat tidak masuk ke dalam kamar. Dia memutuskan untuk langsung tidur saja. Hingga Firman bermimpi Nyai Puspacempaka mendatangi dirinya dengan perasaan marah. Firman terbangun dengan sesak. Dia terkejut menatap Nyai Puspacempaka yang berdiri di hadapannya. Ekornya yang memanjang langsung melilit tubuh Firman sampai lelaki kesulitan untuk bernapas. Saat itu Firman memohon untuk dilepaskan, akan tetapi sepertinya Nyai Puspacempaka tidak peduli. Dia sudah kepalang kecewa pada Firman yang membohongi dirinya. Setelah Firman dililit, tubuhnya dibenturkan ke arah lemari dan membuat lemari besar itu jatuh menimpa tubuhnya. Firman menjerit kesakitan, darah pun berhamburan dan Nyai Puspacempaka menghilang disertai dengan asap tebal. Toko mebel Firman tiba-tiba juga terbakar. Entah apa yang terjadi, tapi untungnya tidak ada satupun orang di sana. Winda yang mendengar kabar duka meninggalnya Firman, tentu saja hatinya sangat sesak dan sedih. Dia merasa bahwa Firman sebenarnya bukan orang jahat, tapi karena tipu daya setan yang membawanya pada hal semacam ini. Memang benar akan ada harga yang harus dibayar. Hari itu banyak orang yang datang untuk memandikan Firman, tapi muncul gosip dari pemandian jenazah yang mengatakan tubuh Firman sangat bau dengan kulit yang gosong. Mengenai kepergian Firman pun langsung didengar oleh banyak orang yang mengenai kejanggalan juga. Hari pemakaman di jam 10 siang itu sangat gelap dan mengerikan suasananya. Banyak orang yang berbisik bahwa semua itu adalah balasan dari Firman semasa hidupnya yang melakukan pesugihan. Nah, sekian cerita dari saya. Jika kalian suka, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton video saya dan mendukung.